Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di webinar series S3 Indonesia di sesi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mendaftar serta menghadiri webinar hari ini. Perkenalkan, nama saya Nadira. Saya dari Education and Community S3 Indonesia, dan hari ini saya yang akan menjadi semacam host untuk memandu acara webinar yang akan membahas mengenai bagaimana bisnis proses dari manajemen geothermal reservoir, serta kemudian bagaimana kita bisa menggunakan location intelligence untuk melakukan pengelolaan reservoir geothermal yang berkelanjutan. Nah, di sini mungkin sebelum Bapak Ibu komen kenapa pagi, ya karena kalau di S3 kami selalu ngomong pagi, supaya selalu semangat. Nah, di sini sebelum saya memperkenalkan pembicara-pembicara kami yang keren pada siang hari ini, di sini saya ingin memberikan informasi dahulu bahwa Bapak Ibu bisa memasukkan pertanyaan melalui fitur questions di GoToWebinar panel Bapak Ibu sekalian. Di sini selama masa presentasi Bapak Ibu bisa langsung bertanya dengan mengetikkan pertanyaan di fitur questions ini. Nah, nanti akan ada sesi tanya jawab tersendiri di mana saya akan membantu untuk membacakan pertanyaan Bapak Ibu dan menanyakan kepada pembicara, dan pembicara akan langsung menjawab satu-satu. Kemudian di sini juga ada fitur handout di mana kami sudah memasukkan materi dari salah satu pembicara pada hari ini. Kemudian di sini pun perlu diinfokan bahwa kami selalu merekam setiap sesi webinar sehingga Bapak Ibu bisa menonton kembali webinar hari ini ataupun webinar sebelumnya melalui tempat Bapak Ibu registrasi, yaitu sindonesia.co.id/webinar serta YouTube channel S3 Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama saya akan langsung memperkenalkan pembicara kita pada siang ini. Oke, ini pembicara kami pertama. Selamat siang, Pak Erik. Boleh dinyalakan mungkin webcam-nya? Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Nadira. Terima kasih sudah hadir ya, menyempatkan hadir untuk menjadi pembicara di webinar kami. Ya, jadi Pak Erik ini merupakan seorang reservoir engineer yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun di Pertamina Geothermal Energy. Dan beliau berkecimpung di data akuisisi, wellbore simulation, kemudian manajemen serta monitoring reservoir, lalu analisa kurva penurunan, steam availability dan steam supply, reinjection management, karakterisasi reservoir, dan target dari sumur itu sendiri. Nah, di sini beliau spesialisasinya adalah perangkat atau tools monitoring reservoir untuk geothermal seperti software modeling wellbore serta IPG. Dan saat ini beliau sedang mendevelop dalam rangka monitoring produksi dalam mengotomatisasi quality control serta feedback dari data produksi. Seperti itu ya, Pak. Ya, betul sekali, Mbak Nadira. Kemudian saya ingin memperkenalkan juga pembicara kedua pada siang hari ini yang tidak kalah kerennya. Mas Lukas, boleh dinyalakan kameranya? Ya, siang Mas Lukas. Sorry, boleh di-unmute dulu. Selamat pagi Nadira dan Mas Erik, ya. Apa kabar? Selamat pagi, baik. Wah, bagus. Ya, di sini saya ingin memperkenalkan juga Mas Lukas Albert Suryana. Beliau merupakan solution strategist di S Indonesia yang bertugas untuk memberikan solusi di bidang fokusnya di industri natural resource atau sumber daya alam.
Dan di sini Mas Lukas memiliki pengalaman sebagai research analyst di bidang otomatisasi dan optimisasi. Seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama di sini saya akan langsung memberikan screen kepada Pak Erik ya sebagai pembicara pertama. Pak Erik sudah bisa di-share screen? Ya, baik. Apakah sudah terlihat, Bu Nadira? Sudah terlihat, Pak. Baik, langsung saja saya mulai untuk presentasi pada siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan tema yang cukup menarik menurut saya ini ya, yaitu Using Location Intelligence for Sustainable Geothermal Reservoir Management. Nah, di mana pada kesempatan kali ini saya lebih banyak menjelaskan mengenai atau yang terkait dengan reservoir management. Sedangkan yang untuk location intelligence-nya akan dijelaskan oleh Mas Lukas, nanti akan kita combine dan kita godok lagi nanti ketika di diskusi, sehingga presentasi ini akan menjadi atau webinar ini menjadi lebih menarik. Nah, ini adalah outline-nya, mungkin nggak banyak-banyak sih, cukup 2 aja biar nggak terlalu ribet, apalagi di sini mungkin banyak dari berbagai kalangan ya. Jadi saya harus sedikit menjelaskan terkait dengan apa itu geothermal, kemudian apa itu reservoir management, karena geothermal itu sendiri sebenarnya adalah tema yang sangat sangat spesifik ya, apalagi mungkin terkait dengan reservoir management. Mungkin tidak semua orang tahu terkait dengan reservoir management itu apa. Nah, mungkin langsung saja, berhubung saya berasal dari PT Pertamina Geothermal Energi, maka izinkan saya untuk sedikit menjelaskan terkait wilayah kerja dari PT PGE dan kondisi saat sekarang ini terkait operasi maupun pengembangan yang sedang kita lakukan. Nah, PGE sendiri memiliki 14 WKP atau wilayah kerja dengan total kapasitas pembangkitan sudah ada 672 megawatt. Jadi sebelumnya itu pada tahun 2018 kita sudah melakukan COD lapangan Karaha. Kalau teman-teman lihat di paling bawah, ini di sini ada lapangan Karaha, itu kita terakhir sebelum COD Lumut Balai yang pada akhir tahun 2009 kemarin kita melakukan COD. Ibaratnya COD ini adalah kondisi kita di mana mulai beroperasi. Nah, kita beroperasi sebesar untuk Lumut Balai itu sebesar 55 megawatt. Selain on operation, kita juga memiliki JOC atau lapangan-lapangan yang kita kerjasamakan, ada beberapa ya, ada seperti Sarula yang dikelola oleh Sol, kemudian juga ada Pangalengan yang dikelola oleh Wayang Windu, kita juga ada Darajat yang dikelola oleh Star, sama ini Pangalengan dengan Darajat dan juga Salak sekarang dikelola oleh Star Energy. Nah, selain itu kita juga ada beberapa proyek pengembangan yang sedang kita kembangkan, seperti ada Lumut Balai, kemudian juga ada Hulu Lais. Jadi untuk perkembangan geothermal itu sendiri semakin ke sini kita makin terus berkembang, baik exploration dan juga operation atau pembangkitan yang kita bangkitkan atau COD-nya semakin bertambah. Nah, mungkin langsung saja saya beralih ke reservoir geothermal ya, atau mungkin terkait dengan proses bisnis dari geothermal, apa sih sebenarnya reservoir geothermal itu, kemudian fluida itu mengalir kemana. Jadi saya kasih gambaran mengenai geothermal steam delivery, jadi pengiriman steam atau uap yang mungkin
teman-teman selama ini sudah pernah mengenal terkait dengan uap. Nah, di sini di panas bumi itu uap itu kita gunakan sebagai sumber untuk membangkitkan generator. Jadi awalnya itu pada proses ibaratnya itu keberadaan steam itu ada di dalam reservoir. Nanti mungkin akan saya kasih gambaran terkait dengan reservoir, cuman alurnya seperti ini. Jadi dari steam dari dalam reservoir, kemudian kita alirkan ke dalam lubang sumur, kemudian kita alirkan lagi ke surface facility, kemudian kita bangkitkan. Mungkin saya akan kasih lihat untuk reservoir geothermal itu sendiri. Nah, ini adalah sistem panas bumi. Nanti di belakang akan saya jelaskan dari hulu sampai hilirnya seperti apa. Mungkin saya akan membahas pertama-tama adalah terkait bahasan reservoir geothermal ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sistem geothermal, jadi ibaratnya apa sih yang dikatakan dengan atau arti dari reservoir geothermal itu gitu. Nah, reservoir-nya sendiri adalah tempat penyimpanan. Kalau kita lihat dari Google Translate ya, artinya adalah tempat penyimpanan. Nah, geothermal itu apa? Geothermal itu adalah geo itu bumi, thermal itu adalah sumber panas. Jadi adalah sumber panas yang berasal dari bumi. Nah, sekarang posisinya di mana? Nah, karena kita itu mengembangkan panas bumi, otomatis dia ada di dalam suatu reservoir di mana dia tersimpan di dalam tempat itu. Nah, kalau kita melihat dari konsep sederhananya seperti ini. Jadi kita punya sumber panas, heat source, dia mengalir secara konduksi ke dalam reservoir. Nah, ini kita katakan sebagai reservoir. Kemudian reservoir kita itu memiliki fluida dan juga dia memiliki semacam permeabilitas. Jadi ibaratnya permeabilitas itu adalah kemampuan batuan untuk mengalirkan fluida. Otomatis kita punya panas, lalu batuan tersebut bisa mengalirkan fluida, kemudian fluida itu mengalir ke permukaan. Sehingga di permukaan ini fluida tersebut menjadi panas dan bahkan bisa menjadi steam. Nah, steam inilah yang nanti kita ambil. Nah ini adalah contoh-contoh sistem panas bumi yang Kamojang menurut Hochstein. Jadi dalam suatu komponen sistem panas bumi ada 4 komponen dasar, yaitu kita memiliki reservoirnya, kemudian kita ada sumber panasnya dari mana heat itu berasal, kemudian kita ada discharge. Discharge ini adalah yang kita produksikan. Nah, kita juga ada yang masuk, ibaratnya kita bisa mengeluarkan uap, tapi kita tidak tahu dia dari mana gitu. Jadi kita harus tahu juga discharge itu dari mana, biar kita tahu jumlah dari discharge ini seberapa, sehingga kita bisa memaintain dari reservoir itu sendiri. Nah, kalau ini adalah heat balance. Jadi heat balance ini merupakan ibaratnya tadi yang ini adalah model statiknya, yang ini adalah model dinamiknya. Nah, untuk pekerjaan seorang reservoir lebih fokus kepada dynamic, ibaratnya itu fluid mechanism, yaitu di mana ada yang masuk dan ada yang keluar. Nah, di sini kita lihat bahwa di dalam reservoir tersebut, di sini ada air, ada steam, ada volume, ada porositas, dan juga ada panas. Nah, panas ini dari mana? Nah, kalau kita dari sini, panas itu berasal dari heat source. Kemudian, air yang ada di dalam reservoir tersebut mendidih karena temperatur cukup tinggi. Misalnya, dia bisa sampai 200 sampai 300 derajat Celcius. Nah, kalau kita bisa melihat bahwa ketika pada tekanan 1 atmosfer, itu kita memiliki temperatur 100 derajat Celcius. Apalagi kita misalnya memiliki temperatur 250 atau 300, otomatis dia sudah berubah menjadi steam. Namun demikian, itu tergantung dari tekanannya. Jadi, ketika kita memiliki tekanan yang lebih rendah, kemampuan fluida untuk bisa berubah menjadi steam itu menjadi lebih besar.
Nah, pada kondisi ini, kita bisa juga reservoir tersebut berada pada kondisi dominasi air atau 100% air. Jadi bisa saja dalam reservoirnya air, kemudian terjadi penurunan tekanan, dia akan boiling atau mendidih atau flashing, akan berubah menjadi uap. Nanti uap tersebut akan kita manfaatkan. Kemudian panas itu terproduksi dalam sumur produksi, kemudian kita produksikan. Namun ada juga loss ke lingkungan. Maksud di sini adalah loss di dalam di atas dari zona reservoir. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh well schematic dari sumur-sumur panas bumi. Di sini ada yang kondisi casingnya lurus, dan juga atau kondisi sumurnya lurus, dan juga ada sumur yang berarah. Nah, ketika fluida itu mengalir dari dalam reservoir ke dalam sumur, nah sumur inilah yang menjadi semacam jembatan dari yang menghubungkan antara reservoir dan permukaan. Nah, kemudian bagaimana setelah fluida tersebut sampai ke permukaan? Nah, di sini contohnya ada beberapa sumur ya, sebut saja ini wellhead sumur A1 misalnya. Nah, dari sumur ini yang tadi diproduksikan dari reservoir, lewat ke dalam sumur, kemudian naik ke atas. Nah, fluida tersebut dialirkan ke dalam separator misalnya untuk dominasi air. Nah, dari separator ini dipisahkan antara brine atau ibaratnya air dengan steam, dengan uapnya. Nah, untuk uap tersebut kita alirkan ke turbin, namun kita kumpulkan dulu di steam vessel, kemudian kita masukkan ke dalam turbin. Nah, sederhananya seperti itu. Lalu bagaimana dengan brine-nya? Dari separator tadi, brine tersebut kita injeksikan ke dalam sumur-sumur injeksi yang sudah kita lakukan pemboran. Jadi ketika kita melakukan pemboran, kita tidak hanya melakukan pemboran pada sumur produksi, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana atau jumlah dari sumur reinjeksi kita. Jangan sampai karena kita terlalu fokus dengan sumur produksi, kita lupa bahwa fluida atau brine atau kondensat yang telah dihasilkan itu dibuang ke lingkungan, karena dari segi aturan itu tidak diperbolehkan. Jadi kita harus menginjeksikan kembali ke reservoir. Selain itu, gunanya adalah untuk mass dan heat balance. Nanti akan saya jelaskan. Nah, ini bagaimana dengan generation. Nah, setelah steam tersebut masuk ke dalam turbin, kemudian digerakkan oleh generator, maka kondensatnya yang merupakan steam tersebut, kemudian dia terkondensasi menjadi kondensat, kemudian dia akan masuk ke dalam cooling tower, kemudian kita injeksikan kembali. Jadi di sini yang diinjeksikan bukan hanya brine tadi yang dari separator, tapi juga kondensat hasil dari penggunaan di pembangkit. Nah, ini adalah gambaran secara keseluruhannya, yaitu ketika kita punya suatu reservoir, kemudian kita yang merah ini merupakan sumur produksi, fluida tersebut atau steam tersebut, atau dua fasa lah, karena di sini ada separator, jadi aliran dua fasa tersebut naik ke atas, kemudian ke kepala sumur, kemudian mengalir secara surface ke separator. Dari separator ini dipisahkan antara steam dan brine. Nah, untuk steam masuk ke dalam pembangkit dan brine kita injeksikan kembali. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus orang reservoir monitor. Jangan sampai nanti ketika ini tidak balance atau tidak seimbang, produksi kita bisa turun karena kita salah dalam strategi reinjeksi. Misalnya, kita lihat di sini warnanya merah. Merah ini biasanya menandakan ini panas. Jadi misalnya kita punya temperatur 225 atau 250, kemudian kita produksikan ke atas, kita bangkitkan, kemudian kita punya brine. Taruhlah misalnya brine kita 100 atau 150 derajat Celcius. Nah, ketika
kita memiliki temperatur injeksinya itu 150, otomatis ini lebih rendah daripada sumur produksi. Apabila ini dilakukan terus-menerus dan kita salah dalam strategi reinjeksi, bisa saja temperatur yang 150 itu tadi, ketika dia kembali ke sumur produksi, tidak lagi seperti semula. Misalnya yang tadi 250, dia hanya 200. Dengan dia hanya 200 akan mempengaruhi besarnya atau jumlahnya megawatt yang kita hasilkan. Seperti itu. Nah, sekarang saya lanjut dengan reservoir management. Reservoir management tadi seperti yang sudah saya jelaskan, reservoir adalah tempat tersimpannya fluida panas bumi. Kemudian manajemen itu adalah bagaimana kita mengelola suatu reservoir sehingga kita bisa mempertahankan pembangkitan. Nah, di sini ada beberapa kategori utama yang kita lakukan, yaitu pertama kita mengakuisisi data well testing. Jadi kita mengakuisisi data PT ini adalah pressure dan temperatur. Otomatis dong kalau misalnya kita tahu itu geothermal, bayangan pertama kita adalah temperatur. Nah, jadinya kita harus tahu temperatur dari reservoir itu sebesar apa. Nah, kemudian kita juga harus tahu tekanannya, karena tekanan ini juga menentukan besarnya nanti megawatt yang kita hasilkan. Ketika suatu sumur atau suatu reservoir memiliki tekanan yang rendah, maka ada potensi bahwa lapangan tersebut juga untuk kapasitasnya juga tidak terlalu besar, seperti itu. Nah, selain itu kita juga melakukan PTS. PTS ini lebih terkait kepada lubang sumur. Jadi di lubang sumur itu kita melakukan running tekanan, temperatur, dan spinner untuk mengetahui zona-zona permeable. Jadi selain tekanan, selain temperatur, kita juga ingin mengetahui zona-zona produksi kita. Kemudian juga ada WCT, water well compression test, kemudian kita lakukan uji. Nah, sebelum sumur itu berproduksi, kita harus melakukan uji ini agar kita mengetahui strategi pengembangan kita ke depannya setelah kita melakukan eksplorasi. Nah, kemudian setelah kita melakukan well testing, data-data tersebut kita pakai untuk wellbore modeling oleh reservoir monitoring. Jadi reservoir monitoring ini melihat perubahan-perubahan apa saja yang terjadi di dalam reservoir sehingga bisa ditentukan atau strategi ke depannya seperti apa. Nah, kita juga mengelola selain wellbore modeling, kita juga melakukan decline. Nah, decline ini untuk melihat seberapa besar sih penurunan produksi kita. Misalnya kita punya satu sumur produksinya 10 megawatt atau dengan 10 megawatt tersebut dengan 80 ton per jam atau sekitar 30 kg per second atau 20 kg per second laju alirnya gitu. Jadi kita bisa tahu penurunan seperti apa. Karena ketika dia sudah tidak sanggup lagi, suatu sumur tidak sanggup lagi untuk mengalirkan fluida ke dalam sistem pembangkit tersebut, maka bisa saja pembangkit tersebut akan turun megawattnya. Nanti akan saya jelaskan. Dari sini kita juga ada tracer flow test, ada reservoir tracer test. Nah, kemudian untuk mensimulasikan hal tersebut semuanya, ibaratnya mass balance-nya, kita menggunakan simulasi reservoir. Jadi ini lebih ibaratnya studi yang lebih lebih jelimet lah. Kita coba membuat simulasi terkait dengan reservoir dan juga karakteristik dari reservoir tersebut. Nah, ini adalah beberapa tugas pokok dari seorang reservoir monitoring. Dia harus tahu cara membuat steam supply seperti apa agar bisa memastikan kesediaan uap
mencukupi dan menyuplai pembangkit. Kemudian yang tadi saya sudah jelaskan terkait dengan reinjection management. Jadi kita harus mengantisipasi apabila terjadi cooling karena akan menurunkan produksi dari suatu sumur atau suatu lapangan. Nah, sebenarnya intinya sih ini, kita harus bisa memaintain mass dan heat balance. Jadi kita banyak parameter yang harus kita monitor, seperti laju alir massa, temperatur, tekanan, drainase, dan lain-lain. Nah, ini saya kasih lihat aja beberapa contoh parameter yang ada, parameter operasi ya. Namun di sini mungkin lebih fokus untuk reservoir itu harus tahu seperti jumlah total mass produksinya berapa, mass yang diinjeksinya berapa, kemudian TKS-nya adalah tekanan kepala sumur atau orang umum mengenalnya dengan well head pressure. Nah, ini kita harus mengetahui hal tersebut agar kita bisa membuat semacam decline dan analisa lainnya. Nah, inilah salah satu contoh pembangkitan dari suatu lapangan kita. Nah, ini beroperasi di 31 Juli 2015. Kita lihat bahwa dia dibangkitkan sebesar 55, kemudian kita maksimalkan bisa sampai 59 megawatt. Nah, kemudian di sini ada terjadi hal. Nah, ini kita bisa melihat apakah ini terjadi karena reservoir atau karena memang operasional di lapangan, misalnya shutdown atau enggak ada jaringan yang disconnect seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat perubahan data yang terjadi harian. Nah, di sini dia sekitar untuk netnya itu sekitar 56 dan untuk gross-nya itu sekitar 59. Nah, gross ini adalah total ya, ibaratnya kita untuk host load, untuk apa ya, untuk penggunaan ibaratnya di lapangan itu kan kita tidak hanya menyuplai ke transmisi PLN ya, kita juga ada kebutuhan-kebutuhan terkait menghidupkan lampu atau menghidupkan penerangan dan lain-lain. Jadi gross adalah pekerjaan seperti itu. Namun net yang kita transmisikan adalah sebesar 56 ya megawatt. Nah, ini kita lihat bahwa yang barusan kita lihat dia cenderung datar, namun yang ini cukup tajam kita lihat. Nah, di sini ada kemungkinan bahwa penurunan ini terjadi karena ada masalah di reservoir. Jadi reservoir sudah tidak sanggup untuk mensuplai. Nah, ini saya kasih lihat aja contoh-contohnya. Ini data operasional, kita punya tekanan, terus lalu kita punya bukaan yang merah ini. Kita bisa melihat perubahannya seperti apa dia turun apa enggak. Nah, ini juga seperti itu, mungkin saya agak skip aja ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini adalah drainase, dan itu tingkat kekeringan, dan entalpi itu adalah kandungan energi dalam fluida. Ini kita lihat nih datanya, apakah ini datanya tidak akurat atau memang seperti ini. Nah, ini adalah tugas dari seorang reservoir harus bisa tahu ini kenapa gitu. Apabila ini datanya error, nah kita harus bisa memperbaikinya. Tapi kalau memang ini dari para reservoir, nah kita harus tahu dan kita harus bisa menanggulanginya. Nah, ini adalah untuk steam availability. Kita bisa melihat bahwa ketika kita punya suatu pembangkit 55 megawatt, kita harus memastikan bahwa nilai ini minimal 55. Bahkan lebih bagus kita punya buffer atau excess steam itu sekitar 10-20%. Jadi dalam beberapa tahun, karena pada umumnya terjadi decline produksi, kita harus antisipasi. Ibaratnya masa baru saja berproduksi udah langsung kita harus melakukan pengoboran lagi untuk menambah steam availability. Sepertinya untuk keekonomian kurang bagus. Nah, jadi kita harus bisa memastikan berapa jumlah megawatt yang kita hasilkan. Nah, ini contohnya saja bagaimana kita mendapatkan hasil ini dari uji produksi. Nah, ini yang tadi yang saya jelaskan terkait decline dan steep supply. Nah, inilah tugas seorang reservoir monitoring, dia harus bisa membuat proyeksi seperti ini. Jadi misalnya kita punya lapangan tersebut punya decline 7%. Nah, kita harus bisa tahu
prediksi kita dalam beberapa tahun, taruhlah 5 tahun ke depan itu seperti apa. Nah, dalam berapa tahun kita harus melakukan make up well ini adalah kita melakukan pengeboran tambahan untuk menjaga tim kita itu berada di sesuai dengan pembangkit yang kita punya. Misalnya ini awalnya 55, kemudian kita nambah unit lagi jadi 110, kita harus memaintain 110 megawatt tersebut. Nah, di sini kita melakukan pengeboran untuk ada 6 sumur. Jadi dalam 3 tahun kita melakukan pengeboran 6 sumur. Nah, kalau dilihat apabila decline persen yang semakin kecil, artinya semakin lama kita melakukan pengeboran make up well. Nah, ini mungkin saya sedikit menjelaskan terkait dengan QC data monitoring yang tadi teman-teman lihat tadi tiba-tiba ada pencilan data yang tiba-tiba beda sendiri. Nah, kita pada saat ini kita melakukan untuk sistem database data produksi kita sendiri, kita menggunakan aplikasi IPGA yang diinput oleh rekan-rekan di area, kemudian kita download, dan hasil tersebut kita input dan juga QC oleh user. Nah, ini kita masih melakukan secara manual. Nah, kedepannya kita harapkan bahwa kita bisa melakukan secara otomatis, karena bisa saja ketika data ini yang dimasukkan, mungkin aja ada data yang salah input, dan kita baru tahunya belakangan, ya itu akan agak menyulitkan untuk menganalisa. Jadi bisa saja yang kita analisa tidak seperti yang sebenarnya. Nah, kemudian kita sekarang sedang melakukan kerjasama dengan pihak IT dan developer untuk mencoba melakukan automatic QC data tersebut. Nah, harapan kita dengan development yang kita buat, kita data yang diinput oleh area dimasukkan di aplikasi, sekaligus bisa dilakukan QC secara otomatis dengan kontrol dari user misalnya yang pihak lebih tahu terkait dengan analisa. Nah, di situ kita bisa menganalisa dan juga hasilnya itu langsung bisa diketahui oleh rekan-rekan di lapangan. Jadi mereka langsung tahu apa yang harus mereka lakukan. Nah, cuman tantangan di sini ada beberapa, seperti misalnya kayak sistem guide atau logik-logik apa yang harus kita pakai. Nah, itu memang kita masih berusaha untuk menjabarkan logik-logik apa yang akan kita pakai agar semua parameter atau setidaknya 90% parameter bisa kita cover. Nah, selain itu kita juga berusaha untuk apabila ini tidak tercover, kita akan melakukan update-update lagi terkait hal tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena udah cukup lama juga ya, mungkin lebih dari 20 menit. Saya kembalikan ke Mbak Nadira, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Erik atas penjelasannya yang sangat insightful ya. Apalagi kita yang mungkin masih awam tentang geothermal reservoir ini. Baik, selanjutnya saya akan langsung memberikan screen kepada Mas Lukas. Mas Lukas mungkin boleh dinyalakan webcam-nya juga ya. Oke. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Oke, sudah kelihatan ya ininya ya? Ya, sudah. Oke. Ya, sebelumnya terima kasih buat Pak Erik tadi udah menjelasin konsep tentang geothermal monitoring untuk reservoir itu. Kalau saya lihat sih sudah sangat komprehensif. Nah, tentu saya harap apa yang akan saya presentasikan sekarang ini bisa mengemas atau memperlengkapi apa yang sudah Pak Erik dan teman-teman di PG ini sudah lakukan. Nah, sebelumnya perkenalin, nama saya Lukas dari Solution Strategis Esri Indonesia. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang aplikasi dari Location Intelligence untuk Sustainable Geothermal Reservoir Management. Kalau tadi Pak Erik bilang dia lebih fokus ke dalam reservoir manajemennya, kalau saya lebih ke analisa secara lokasinya.
Nah, mungkin saya akan memperlihatkan highlight dari sesi yang akan saya bawakan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang ArcGIS Insights, apa itu, nanti saya akan jelaskan secara lebih detail. Kemudian bagian kedua saya akan mengambil satu study case untuk kasus di geothermal tentang aplikasi dari si ArcGIS Insight ini. Nah, kemudian untuk aplikasinya sendiri ini nanti saya akan bagi jadi 3. Yang pertama akan coba untuk dapat melakukan data visualisasi. Yang kedua melakukan analisa data secara deskriptif analytics. Kemudian yang terakhir, kalau mungkin sekarang sedang ngetren, banyak orang belajar tentang data science, menggunakan Python, R, dan lain sebagainya. Saya akan coba untuk dapat menerapkan ini di dalam ArcGIS Insight tadi untuk kasus geothermal. Dan di akhir nanti akan saya tutup dengan satu kesimpulan. Oke, nah mungkin saya jelasin dulu ya secara singkat apa itu ArcGIS Insights. Jadi kalau ArcGIS Insights ini sebenarnya kita bisa bilang sebagai software atau juga bisa disebut sebagai SaaS, Software as a Service, di mana si service ini memungkinkan kita ini siapa? Kita ini bisa jadi saya seorang data analis, bisa jadi saya seorang data scientist, atau bisa jadi saya orang GIS, ataupun bisa jadi saya orang manajerial. Untuk pertama saya dapat melakukan mapping, saya dapat memetakan nih aset-aset saya ada di mana, atau kalau saya punya sumur, di mana sih lokasi-lokasi sumur saya. Kemudian saya dapat melakukan analisa dari data-data yang saya punya, kemudian saya bisa melakukan charting, macam-macam lain sebagainya. Nah, jadi intinya adalah bagaimana saya dapat menggabungkan data spasial dengan data tabel gitu. Yang kalau dahulu biasa dilakukan secara terpisah. Jadi kalau dulu mungkin orang dari GIS dia punya analisa di GIS sendiri. Kemudian nanti ada lagi orang yang yang bermain dengan datanya berupa tabel, bukan data spasial, bisa mereka punya cara untuk analisa sendiri. Nah, yang akan dibawakan oleh ArcGIS Insights ini adalah kira-kira gimana sih kalau antara data spasial dengan data tabel ini dapat kita join untuk dapat menghasilkan suatu analisa yang lebih komprehensif lagi. Ya, tabular data and spatial data together in one place. Jadi sebenarnya konsep dari ArcGIS Insights ini tadi yang sudah saya bilang adalah menggabungkan antara data tabular dengan data spasial. Nah, mungkin ini adalah contoh ya untuk tampilan daripada ArcGIS Insights itu sendiri. Mungkin dari sini kita lihat ini analisa untuk data accidents, misalnya di Amerika Serikat. Ya, kalau di sini mungkin kita juga pernah lihat ya tampilan ini secara umum mungkin akan teringat tentang business intelligence. Nah, benar. Jadi sebenarnya software ArcGIS Insight ini sama dengan software ArcGIS business intelligence, tetapi yang memang lebih berfokus di dalam analisa secara spasialnya. Nah, untuk penggunaannya sendiri, itu kita bagi 3. Yang pertama ada sistem untuk enterprise. Mungkin untuk yang hadir di sini, yang berasal dari instansi-instansi yang sudah menggunakan Esri, dapat menggunakan di dalam sistem enterprise-nya. Ataupun juga untuk sistem yang ArcGIS Online. Mungkin untuk orang-orang yang menggunakan sistem ArcGIS Online juga bisa, atau yang terakhir desktop dapat dilakukan instalasi. Nah, untuk pengambilan datanya sendiri, ini dapat multi berbagai jenis data, bisa jadi dari feature layer, geodatabase, atau shapefiles, GeoJSON, atau file Excel, bahkan dan CSV. Dan kalau kita punya database, jangan takut itu dapat dikoneksikan juga, bisa dikoneksikan untuk SQL Server, Oracle, PostGIS, atau SAP HANA. Dan yang terakhir, tentu untuk melakukan analisa, biasa orang-orang data analisis atau data science kan punya tools-toolsnya sendiri ya untuk melakukan analisa. Mungkin ada yang tidak terkandung di dalam ArcGIS Insights ini, jangan khawatir karena kita dapat menggunakan data-data library open source misalnya seperti Python atau R itu. Nah, mungkin sekarang saya akan masuk ke dalam penjelasan tentang geothermal power plant itu sendiri. Ya, sebenarnya tadi udah dijelasin ya oleh Pak Erik, mungkin saya akan coba bantu untuk visualisasinya saja. Ya, anggap ini adalah suatu lokasi pembangkit di satu daerah, di mana yang saya lingkari ini, yang ada bulat hijau cukup besar, ini adalah lokasi dari si pembangkitnya itu sendiri. Di mana garis-garis merah ini menggambarkan jumlah dari flow rate, misalnya. Tadi kan sempat dijelaskan bahwa emang harus dihitung ya, berapa sih jumlah mesh yang keluar ya, misalnya, dari suatu
pembangkit ini dalam kurun waktu tertentu. Mungkin dari sini secara sekilas kita udah bisa lihat, oh ternyata yang paling banyak sepertinya di daerah sini dan di daerah sini, karena misalnya garisnya paling tebal. Nah ini si pembangkitnya, kemudian ini kurang lebih adalah tampilan daripada si cluster ya, mungkin kalau kita sebut. Jadi ketika ada satu cluster tuh ada beberapa sumur, nah dari sumur-sumur ini akan dialirkan tadi ya, masuk ke dalam pembangkit, untuk kemudian nanti dihasilkan listrik untuk nanti disebarkan kembali. Nah ini yang kita sebut cluster, dan ini adalah sumurnya gitu. Nah jadi kita lihat bahwa ada beberapa sumur di dalam satu cluster, di mana beberapa cluster ini akan mengirimkan informasi, bukan informasi, dia mengirimkan fluida tadi ya, steam masuk ke dalam si pembangkit. Nah tentu di dalam menjalankan itu, ya ini tadi juga sudah dibahas oleh Pak Erik, mungkin saya cepat saja. Ya tentu di dalam menjalankan operasi daripada si pembangkit ini sendiri tadi sudah dijelaskan juga bahwa perlu banyak melakukan pengambilan data. Tentu data itu banyak ya, mungkin bisa jadi kita ada data di tadi ya, ada data tekanan kepala sumur, atau mungkin ketika dia sudah masuk di jalan kita punya data pressure line. Tentu ada banyak ya, atau data temperatur seperti itu. Nah itu pasti membutuhkan banyak, mungkin kita bilang seperti banyak sensor ya, termasuk ketika pembangkitan juga. Sebenarnya berapa sih listrik yang dihasilkan, misalnya kilowatt per hour-nya berapa, kemudian di sini juga mungkin ada informasi juga ya tentang berapa sih steam yang dimasukkan gitu. Steam yang dimasukkan ke dalam si pembangkit, misalkan diatur oleh suatu sistem yang mungkin sistem governor seperti itu. Nah, jadi data-data ini kalau kita sebut sebagai otomasi piramid, data ini kemudian akan ditarik sebenarnya di dalam pembangkit. Biasanya ada sistem kontrolnya lewat instrumen-instrumen, data ini ditarik di field level. Ya ini ada banyak ya, mungkin seperti sensor, seperti itu, atau motor, macam-macam. Kemudian data ini ditarik ke dalam suatu sistem kontrol, nah baru ditampilkan dalam biasanya sistem SCADA. Nah kalau sistem SCADA ini biasanya ada di dalam si pembangkitnya itu ya, untuk bisa melakukan monitoring ataupun juga untuk melakukan kontrol daripada si sistem tersebut. Nah kemudian data ini dilanjutkan lagi nih, masuk ke manajemen execution system untuk pihak manajemen, misalnya untuk melakukan planning ke depannya seperti apa, sehingga akhirnya ke pihak manajemen. Nah sebenarnya ini saya rasa sudah banyak ya, sudah rata-rata saya rasa ini umum untuk mungkin pembangkit listrik atau untuk industri-industri lainnya sudah menerapkan sistem seperti ini. Nah yang mau dibawakan pada kesempatan kali ini adalah bagaimana sih sebenarnya data yang ini, data di dalam si automation pyramid, tentu ini datanya pasti adalah data tabular, berupa data tabel ya, seperti itu. Mungkin jadi kalau dikirim laporan pun datanya masih berupa tabel. Nah, dengan menggunakan environment S3 ini, di mana kita punya satu sistem cloud, nah kita bisa masukin nih datanya, kita tambah dengan data imagery misalnya. Kemudian kita tambahkan dengan data tabular, atau data 3D, atau ini data real-time IoT bisa juga diganti dengan data sensor, ataupun data big data, atau LiDAR, data vector, unstructured, dan berbagai macam, untuk akhirnya nanti kita akan membuat suatu analisa yang lebih komprehensif lagi. Nah inilah yang akan coba saya demokan. Nah jadi untuk yang pertama ini, saya akan mencoba melakukan analisa bagaimana sih cara untuk mengintegrasikan data reservoir tadi ya, yang ada tekanan kepala sumur, kemudian ada data temperatur, coba akan saya join dengan data listrik yang dihasilkan. Kenapa perlu digabung? Mungkin di sini kita bisa analisa nih, ketika misalnya kalau mungkin ya kalau kita lihat produksi listrik, dia ada kadang-kadang naik turun gini. Nah mungkin kita pengen tahu nih, ketika dia sedang posisinya peak, parameter-parameter lainnya itu seperti apa sih gitu. Berapa sih nilai temperaturnya, berapa sih nilai dari si tekanan kepala sumurnya gitu. Mungkin dari kombinasi-kombinasi itu kita bisa mendapat satu domain knowledge baru, bahwa oh kalau kita bisa maintain si sumur kita dengan kondisi sekian, itu produksinya optimum gitu. Nah itu salah satu aplikasinya. Jadi saya akan coba untuk menggabung data reservoir dengan data spasial, dan juga digabung akhirnya nanti dengan menggunakan data si pembangkitnya sendiri. Nah, ini saya akan coba demokan. Untuk ini saya sudah rekam. Ya, ini adalah tampilan daripada ArcGIS Insights. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa jenis data yang bisa dibaca ya. Tadi sudah dijelaskan ada CSV, Excel, atau Shapefile, ataupun GeoJSON.
Nah, di sini datanya saya sudah ubah menjadi file CSV. Nah, selain itu, kita juga dapat melakukan koneksi ya ke dalam database, bisa jadi SAP HANA, SQL Server, dan lain sebagainya. Tapi di kesempatan kali ini saya memang fokusnya ke menggunakan data CSV. Nah, setelah data ini saya panggil, saya bisa lihat datanya itu seperti apa. Misal di sini ada kodenya ya, ada sumur 1, sumur 2, sumur 3 gitu. Untuk pembangkit 1, pembangkit 2, dan pembangkit 3. Nah, ini langsung kelihatan juga jumlah recordnya, misalnya datanya ada 15. Nah, kemudian saya lihat lagi untuk data pembangkitannya misalnya. Oh, di tanggal 1 jumlah listriknya sekian, di tanggal 2 jumlah listriknya sekian. Nah, tentu ini datanya masih belum terintegrasi ya dengan data dari produksi sumur. Nah, sedangkan ini misalnya ada data dari si produksi sumurnya. Ada tekanan kepala sumurnya, kemudian ada pressure line-nya, ada temperaturnya, bukaan valve, dan jumlah steam yang sedang dihasilkan. Jadi data ini masih belum terjoin. Nah, tentu biasa kalau kita lakukan di SQL, kita harus melakukan merging ya. Nah, sebenarnya merging ini ternyata juga dapat dilakukan. Kita dapat di dalam ArcGIS Insights ini, di mana kita dapat menggunakan function-function yang umumnya, bisa inner join, atau full join, left join, ataupun right join, di mana kita nanti tinggal pilih aja field-nya yang mana yang akan dilakukan join, kemudian ya tinggal kita finish. Ya, setelah itu kedua tabel tersebut akan terjoin. Nah, ini adalah hasilnya. Di sini kita lihat total record-nya sekarang ada datanya sekitar 2.800. Jadi informasi tadi yang untuk air production power ini sudah saya join dengan data well production. Nah, tentu setelah di join bisa kita join lagi untuk kita join dengan data produksi listrik. Mungkin saya akan cepatkan saja di sini. Oke, nah jadi di output akhirnya adalah saya sudah berhasil menjoin antara data produksi listrik dengan data produksi sumur. Nah, selanjutnya, misalnya saya pengen lihat isi tabelnya seperti apa. Nah, di sini kita lihat ini adalah judul-judul kolom yang tadi. Saya tinggal pilih aja value apa atau nilai apa yang mau saya lihat. Saya tinggal drag and drop, kemudian saya jadikan misalnya sebagai tampilan tabel. Nah, mungkin di sini saya lupa untuk memasukkan informasi tanggal atau period. Nah, di sini saya tinggal masukkan saja ke sini. Oke, sehingga di sini saya udah bisa lihat ya, bahwa di satu periode tertentu berapa sih nilai-nilai variabel dan berapa sih output dari si listrik yang dihasilkan. Dan di sini juga sudah ada summary-nya. Nah, jadi ini semua dapat dilakukan dengan cepat dan dengan mudah tentunya di dalam Insight. Nah, selanjutnya sekarang saya mau mengambil data spasial. Nah, sekarang saya akan mengambil data spasial yang sudah saya letakkan terlebih dahulu di dalam sistem cloud. Di sini adalah si sistem data spasialnya, di mana di sini kita punya beberapa informasi seperti power plant, cluster plant, dan juga misalnya lokasi dari si titik-titik kepala sumur tersebut. Nah, di sini sedang langsung diplot. Kemudian kita juga bisa pilih untuk base map-nya. Saya akan menggunakan untuk data imagery. Dan di sini saya sudah langsung bisa melihat kira-kira di mana sih lokasi dari si pembangkit saya di mana. Kemudian di mana lokasi dari si kepala-kepala sumurnya. Kemudian saya juga tahu klasternya itu klaster yang mana. Nah, tentu ini dengan cepat. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menggabungkan si data spasial ini dengan data produksi listrik dan produksi sumur. Untuk nanti kita akan bikin analisa lanjutan. Nah, mungkin yang ini saya akan agak skip saja karena prosesnya cukup mirip dengan proses-proses sebelumnya. Nah, jadi setelah saya join, selanjutnya saya perlu untuk melakukan agregasi ya, agregasi yang agak cukup kompleks, karena itu saya akan menggunakan bantuan dari Python. Nah, jadi caranya juga sangat mudah. Saya tinggal buka satu command prompt misalnya, kemudian saya harus bikin kernelnya terlebih dahulu. Oke, saya cepat saja. Oke, kalau sudah, saya tinggal ambil nilai dari ininya, HTTPS-nya, kemudian saya ganti jadi localhost. Oke, selanjutnya saya akan lakukan koneksi. Oke, nah ketika sudah koneksi, saya dapat pilih, nanti saya akan mau bikin pakai R, atau misalnya menggunakan Python. Oke, nah jika sudah,
Ya, selanjutnya saya dapat. Nah, jadi kalau bisa orang menggunakan Python, biasanya kita sudah punya script-nya terlebih dahulu. Nah, ini script-nya tinggal kita panggil saja. Misalnya di sini script yang sudah saya buat, saya panggil di sini. Nah, di mana di sini script-nya pertama saya mau ngelihat datanya seperti apa. Kemudian, nah untuk datanya ini sangat mudah ya. Jadi data yang sudah saya join tadi, ini data gabungan data spasial dan data produksi. Saya tinggal pilih nih data apa yang mau saya tampilkan. Kemudian saya percepat saja. Ya, jadi datanya ini ya tinggal di drag and drop gitu. Saya tinggal drag and drop, kemudian saya jalankan semuanya. Nah, setelah saya jalankan semuanya, data ini akan disimpan kembali di sini, kemudian saya akan kasih nama sebagai cluster power plant. Oke. Nah, kemudian, ini juga yang membantu adalah kalau kita punya informasi latitude dan longitude, kita punya sistem untuk melakukan geocode. Sehingga saya bisa langsung mendapatkan lokasinya. Misal saya dapat ini lokasi cluster, kemudian satu lagi saya akan mencari lokasi dari si power plant-nya. Nah, kalau keduanya saya plot secara berbarengan, nah di sini saya bisa langsung melihat hubungan ya antara si cluster-cluster ini ternyata terhubung ke dalam satu pembangkit tertentu. Tentu ini akan sangat membantu ketika misalnya orang dari level manajerial yang mungkin tidak perlu untuk mengetahui detailnya seperti apa, tapi secara sekilas dia sudah dapat melihat dan mengetahui, oh cluster mana sih yang sepertinya butuh penanganan lebih, atau sumur-sumur mana sih yang perlu misalnya diawasi, misalnya karena terjadi tren penurunan, misalnya seperti itu. Nah, jadi di sini, kemudian untuk garisnya sendiri, di sini saya akan coba untuk menghitung total dari si flow rate. Nah, jadi saya total dari jumlah flow rate. Nah, jadi di sini sudah terlihat misalnya yang warnanya lebih tebal itu artinya adalah si cluster yang punya produksi lebih banyak dibandingkan dengan cluster-cluster yang lainnya. Nah, nanti setelah ini baru kita akan masuk ke analisa berikutnya untuk melihat sebenarnya apa sih yang menyebabkan hal tersebut gitu dengan kita melihat data-data produksi. Nah, di sini juga ada salah satu poin lebih adalah kita bisa melihat aliran flow-nya ya. Di sini kalau tadi terlihat ada arah panahnya, jadi kita tahu bahwa arahnya itu dari mana sih? Arah dari si dari si cluster menuju ke dalam si pembangkit. Nah, selanjutnya setelah data itu terkumpul, kita bisa visualisasikan, tentu akan banyak pertanyaan. Misalnya kita pengen tahu cluster mana sih yang menghasilkan flow rate paling banyak, atau sumur-sumur mana sih yang punya temperatur paling tinggi, atau bisa kita bilang cluster mana yang temperaturnya paling tinggi. Kemudian kita juga mungkin perlu melihat, betulkah ada korelasi antara tekanan kepala sumur, ataupun juga dengan flow rate yang dihasilkan dengan produksi listrik. Dan tentu ada banyak hipotesa-hipotesa yang bisa kita lakukan analisa di sini. Nah, jadi di sini saya akan lanjutkan dengan saya membuat analisa berikutnya untuk setiap si sumur dan klaster. Saya akan coba untuk melakukan analisa. Nah, di sini saya coba untuk panggil lagi datanya. Saya akan percepat saja di sini. Oke, saya sudah dapat data klaster dan data sumurnya. Kemudian misalnya saya ingin melakukan plotting. Nah, jadi di sini ada data period. Nah, jadi kalau lambangnya ini artinya datanya masih string. Nah, di sini biasa kita juga sering ya perlu mengubah tipe data. Misalnya dari tipenya string kita ubah jadi integer, atau misalnya jadi data waktu. Di sini saya ubah jadi waktu, hanya tinggal diklik, tentu sangat mudah. Kemudian misalnya saya ingin plot data tekanan kepala sumur. Ya, di sini sudah muncul untuk informasi tekanan kepala sumur. Kemudian di sini untuk flow rate-nya, kemudian saya tinggal kasih nama untuk mempermudahkan nanti. Oke, kemudian yang satu lagi saya plot di sini untuk informasi temperatur. Oke, nah selanjutnya saya akan grup berdasarkan tipe well. Jadi di sini saya punya beberapa well. Nah, di sini saya udah bisa lihat untuk sumur saya yang ada sumur 1, sumur 2, misalnya sampai sumur 13, profilnya itu seperti apa. Nah, dengan kita mengetahui profil ini tentu akan memudahkan kita untuk melakukan analisa nantinya. Nah, di sini saya memberikan function tanda untuk supaya data ini terjoin dengan si data peta. Nah, misalnya saya mau untuk analisa satu cluster. Nah, di sini ada function yang kita sebut lasso. Nah, tinggal kita zoom. Nah, nanti dari sini kita akan langsung melihat bahwa data-data di bawah akan langsung terupdate gitu. Nah, tentu ini kalau untuk analis kan akan sangat mempermudah ya untuk mempercepat dia di dalam melakukan analisa. Setelah saya ganti untuk sumur yang lain, datanya pun juga akan terganti juga. Seperti itu. Oke, nah selanjutnya saya coba untuk
misalnya orang yang sering melakukan ya, misalnya kalau data itu banyak, tentu kan kita harus urutin ya, biasa dari data paling kecil sampai data paling besar, kemudian kita cari ya, misalnya kuantil 1, kuantil 2, 3, 4, dan nilai mediannya berapa. Nah, itu dapat juga kita lakukan dengan menggunakan si insight ini, di mana ya di sini ada box plot ya. Nah, jadi kalau dari box plot ini saya lihat, saya penasaran sumur mana sih yang temperaturnya mengalami penurunan. Nah, jadi kalau di sini mungkin secara overall kita lihat semuanya sama suhunya, tetapi ada satu ya data pencilan di sini. Ini juga seperti yang tadi Pak Erik jelaskan, tentu emang dengan beginilah kita mengetahui, oh sumur 5 ini ternyata dia punya satu pencilan. Nah, ini yang nanti tentu misalnya akan dianalisa oleh orang dari reservoir. Misalnya ini untuk yang temperatur, kemudian saya cepatkan saja. Untuk yang satu lagi, ya untuk data flow rate. Nah, jadi misalnya saya lihat, oh di dalam cluster yang saya sedang tinjau ini, ternyata yang paling oke ini misalnya sumur 1, sedangkan sumur 11 dia oke juga sih. Atau misalnya lihat, oh ternyata sumur 5 nih yang kayaknya performance-nya kurang oke gitu. Mungkin jadi satu analisa ya, kenapa di cluster yang sama tapi kok berbeda-beda misalnya dari si sumurnya, seperti itu. Oke, saya akan cepatkan saja ya, di akhir juga saya bisa bikin analisa ya, link misalnya seperti itu, untuk melihat si datanya. Misalnya saya mau lihat yang cluster 5, yang cluster 4. Oke, saya masuk ke yang paling akhir. Ya, jadi yang paling akhirnya adalah ya setelah data ini ditampilkan, misalnya saya juga bisa menggunakan program Python ya, misalnya nih. Saya cepatkan saja. Oke, jadi tujuan dari program Python yang saya buat ini adalah saya untuk mau melihat nih, kalau di produksi listrik ini, nilai peak-peaknya itu di mana saja sih, yang tadi saya analisa di awal. Nanti dari sini saya langsung tahu nih, di hari keberapa sih sebenarnya terjadi produksinya optimal misalnya. Nah, dari situ mungkin saya bisa hubungkan dengan data produksi listriknya gitu. Nah, kemudian di sini ada card juga untuk saya menuliskan hasil analisa saya. Jadi nanti setelah saya analisa, datanya bisa saya kirim ke misalnya pihak manajemen, seperti itu. Nah, saya lanjutkan lagi. Ya, ini saya ada analisa kedua adalah tadi ya, untuk memforecasting data dari si temperatur. Karena dia kan dibilang ketika reinjection-nya ada satu kesalahan, mungkin bisa jadi terjadi penurunan performansi. Nah, ini mungkin bisa kita, dari data yang ada, kita lakukan prediksi seperti itu. Nah, sama juga di sini, saya lakukan kata-kata seperti ini. Nah, selanjutnya data ini dapat saya share. Nah, jadi untuk share juga sangat mudah, tinggal share as. Nah, ini saya share ke dalam sistem cloud yang sudah saya buat. Oke. Nah, jadi setelah saya share, nanti saya bisa langsung buka. Oke. Nah, ini saya tinggal klik go selanjutnya. Oke, setelah ini saya langsung dapat melihat hasil analisa yang sudah saya buat, dan tentu harus punya login tertentu. Nah, di sini nanti saya udah bisa share ke semua orang karena sistemnya ada di dalam cloud gitu. Oke, ini adalah tampilan hasil dari analisa yang saya buat. Nah, untuk menutup, jadi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita belajar untuk dapat menggabungkan data spasial dan data non-spasial di dalam satu tampilan. Yang kedua, dengan data tersebut kita dapat breakdown, kita dapat punya banyak pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita lakukan untuk melakukan analisa. Kemudian yang ketiga, kita dapat menggunakan Python untuk melakukan analisa yang lebih powerful. Dan terakhir adalah dengan menggunakan visualization teknik, kita dapat mudah juga untuk mengkomunikasikan hasilnya ke orang-orang yang memerlukan untuk data tersebut untuk melakukan analisa. Ya, mungkin itu presentasi dari saya, mungkin agak cepat, tapi semoga yang mendengarkan boleh tetap memahami yang saya share. Mungkin itu, Nadira. Oke, ya, terima kasih banyak Mas Lukas atas penjelasannya yang sangat insightful, just insight. Ya, sekarang di sini kami akan langsung membuka sesi pertanyaan. Ya, jadi di sini Bapak Ibu sekalian bisa mengetikkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada pembicara-pembicara kami pada hari ini melalui fitur questions panel di sini. Pak Erik mungkin boleh join kita juga, dinyalakan mungkin videonya sih. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan lain ya. Sebentar, di sini bisa saya bacakan. Ada pertanyaan untuk
Pak Erik. Ya. Jadi di sini Mas Andrian bertanya, apakah dalam proses pembangkitan CROSS pernah terjadi perubahan jadwal? Karena menurutnya, semua proses pembangkitan itu pasti ada problem yang dapat menghambat pekerjaan. Nah, jadi jika hal itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Seperti itu. Di sini saya langsung bertanya juga ya, sebelum Pak Erik menjawab pertanyaan, saya bertanya juga ke Mas Lukas mengenai materinya. Ya, di sini tadi kan sudah dijelaskan mengenai RGS platform yang bisa digunakan untuk memonitor reservoir geothermal. Nah, di sini apakah teknologi tersebut bisa berkolaborasi dengan teknologi yang disampaikan oleh Pak Erik seperti itu, serta bagaimana kolaborasi dengan para stakeholder seperti itu. Pak Erik, jika mau langsung menjawab, boleh Pak? Iya, Mbak Nadira. Untuk pertanyaan pertama itu terkait dengan jadwal pembangkitan ya. Sebenarnya sih seingat saya kebetulan itu ada di wilayahnya rekan-rekan operation. Setahu saya itu memang ada. Jadi ada penjadwalan rutin. Jadi misalnya setiap tahun ada shutdown seperti itu untuk maintenance. Namun bisa saja tiba-tiba terjadi shutdown kayak kemarin ada salah satu contoh pembangkit karena kan sekarang lagi anak-anak tuh lagi musim main layangan ya. Mungkin teman-teman bisa melihat di lingkungan sekitar ada sedang main layangan. Jadi ada salah satu pembangkit itu dia jaringannya trip karena terkena benang layangan. Jadi bisa saja hal-hal tidak terduga tersebut menyebabkan trip atau shutdown dari jaringan. Namun demikian, saya lebih fokus untuk melihat ketika turbin itu shutdown atau pembangkitan itu turun dari sisi reservoir. Makanya dari penjelasan saya tadi, saya membuat proyeksi decline ketika saya punya pembangkitan misalnya 55 megawatt, otomatis saya harus membangkitkan minimal segitu. Jadi ketika saya memasok jumlah uap yang lebih sedikit, otomatis terjadi di rating atau turun beban dari pembangkitan dan itu akan mempengaruhi pemasukan atau revenue dari perusahaan. Mungkin seperti itu Mbak Nadira. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya Pak Erik. Di sini saya langsung kembalikan ke Mas Lukas, boleh? Oke. Tadi untuk yang pertanyaan pertama ya, apakah teknologi yang tadi dipresentasikan oleh Pak Erik dapat diintegrasikan dengan teknologi Esri yang tadi saya presentasikan? Kalau ini tentu jawabannya adalah iya, benar. Jadi sebenarnya untuk integrasinya juga tergantung ya apa yang diintegrasikan, apakah datanya yang diintegrasikan atau hasil analisanya. Tapi kalau untuk datanya sendiri saya rasa sih karena kebanyakan pasti data itu ditaruh di dalam satu database yang dimana data itu dapat dikoneksikan ke dalam sistem Esri. Untuk masalah data saya rasa tidak ada permasalahan. Nah, kemudian untuk melakukan analisa, nah untuk analisa ini kan sebenarnya juga banyak ya tools-tools yang dapat dilakukan. Nah, itu juga perlu kita cek tools apa yang sebenarnya sudah dipakai misalnya oleh Pak Erik untuk melakukan analisa. Kalau misalnya dia menggunakan tools tertentu yang tidak dapat diintegrasikan dengan Esri, nah mungkin dari situ kita tinggal lihat saja sih sebenarnya untuk cara untuk melakukan analisanya itu seperti apa, kemudian nanti bisa kita pindahkan misalnya ke dalam ArcGIS Insights misalnya. Jadi kalau ditanya bisa apa enggak, tentu jawabannya adalah bisa dan tentu harus ditinjau terlebih dahulu sebenarnya apa yang digunakan dan apa yang akan diintegrasikan. Kemudian untuk pertanyaan kedua ya tentang bagaimana untuk kolaborasi dengan stakeholder. Nah, kalau dengan stakeholder ya sebagai yang pemangku kebijakan atau dia yang punya uang pasti mungkin paradigma yang perlu kita lihat adalah kalau stakeholder pasti tujuannya adalah untuk meningkatkan kebanyakan ya pasti akan meningkatkan revenue. Nah, ketika dia meningkatkan revenue itu gimana caranya? Tentu dengan menurunkan cost, menurunkan waktu. Kemudian ya itu tentu dapat terjawab dengan saya lihat sih dengan menggunakan insights ini ya. Gimana tadinya yang segala sesuatu masih manual, ketika saya harus ngasih laporan mungkin saya harus kirim Excel-nya seperti itu. Nah, sekarang saya tinggal kirim link.
linknya aja saya kirim ke stakeholder. Terus stakeholder tinggal buka, ya udah bisa lihat hasil daripada analisanya. Sehingga kalau di situ sih saya lihat tentu ada penurunan waktu yang diperlukan, dan juga untuk tentu waktu itu adalah biaya tersendiri ya, yang akan tentu buat stakeholder itu sangat penting karena mereka harus mengambil keputusan dengan cepat. Nah, saya rasa itu menjadi pitch elevator yang baik untuk bertemu dengan stakeholder. Mungkin itu, Nadira. Baik, terima kasih. Karena memang sekarang sudah zaman industri 4.0 ya, semuanya harus bisa integrasi dengan teknologi yang ada saat ini. Oke, di sini sudah ada beberapa pertanyaan lagi. Saya lanjutkan untuk Pak Erik ya, Pak. Di sini ada pertanyaan, apakah ada perbedaan antara performance reservoir steam dominated dengan water dominated? Serta isu apa yang umum ditemukan sehingga menyebabkan decline produksi dan bagaimana solusinya? Selanjutnya saya juga langsung tanyakan ke Mas Lukas. Apakah dengan teknologi saat ini, sistem akuisisi data bisa dihubungkan langsung dengan alat di lapangan, serta data yang diperoleh bisa real-time dan otomatis tanpa memerlukan input oleh operator di lapangan? Agak mirip dengan sebelumnya, tapi nggak apa-apa ya. Ini mengenai data yang di lapangan ya. Oke, Pak Erik mungkin boleh dijawab, Pak. Oke, pertanyaannya yaitu terkait dengan perbedaan performance antara steam dengan brine ya. Ya. Ya, karena kalau secara secara teori memang berbeda ya, karena kan kalau kalau dominasi air itu ibaratnya itu di reservoir tersebut lebih dari 50% adalah air atau brine. Nah, sedangkan untuk yang steam itu cenderung di reservoirnya tersebut sudah menjadi steam. Nah, seperti permasalahan kalau untuk yang steam, mungkin permasalahan yang terjadi adalah seperti yang saya tadi sudah sedikit menyinggung terkait dengan heat dan mass balance. Biasanya untuk sumur-sumur yang steam, misalnya kayak di Kamojang atau di daerah lainnya, itu ada ibaratnya kita memproduksikan, namun kita kekurangan massa. Kita memiliki temperatur, namun massanya berkurang. Jadi sehingga ketika massanya berkurang, otomatis pembangkitannya berkurang. Nah, sedangkan yang untuk yang brine bisa saja misalnya terjadi permasalahan-permasalahan seperti ada scaling, misalnya silika scaling di wellbore atau juga permasalahan di surface facilities. Mungkin itu sih yang sedikit menjawab, Mbak. Tadi isu yang umum ditemukan yang menyebabkan decline produksi, kira-kira seperti apa ya Pak solusinya? Bagaimana? Mengenai isu yang umum ditemukan sehingga menyebabkan decline produksi, dan kira-kira kalau dari Bapak bagaimana solusinya? Oke, terkait solusinya ya. Ya. Nah, kayak contohnya tadi yang saya jelaskan terkait ada lapangan misalnya yang dia superheated, ibaratnya dia punya panas, cuman dia tidak punya massa. Nah, caranya adalah misalnya mendekatkan sumur reinjeksi. Tadi saya sebutkan bahwa salah satu strategi kita adalah reinjection management. Jadi kita mendekatkan sumur reinjeksi tersebut di dekat dengan sumur lokasi produksi, mungkin seperti itu. Sehingga massanya tetap ada, namun dia tidak menyebabkan terjadinya penurunan produksi. Nah, agak berbeda dengan misalnya kita punya sumur dominasi air ya. Dominasi air dia terkadang jumlah massanya banyak, karena saking banyaknya itu dia bisa menyebabkan cooling di reservoir, mungkin seperti itu. Nah, bahkan untuk yang brine yang tadinya misalnya yang uapnya, yang lapangan uap tersebut kita dekatkan, kalau yang brine kalau bisa kita jauhkan gitu. Jadi ketika
ketika fluida atau laju alir massa yang kita injeksikan tersebut lebih dingin, kita jauhkan posisinya dari sumur produksi, maka dia akan ada waktu lebih untuk memanaskan diri mereka, sehingga ketika balik lagi ke sumber produksi itu sudah seperti semula yang tadi saya katakan, misalnya dia suhunya 150 ketika injeksi, sementara kita produksikan suhunya harus 250. Dengan adanya panas dari bawah, maka perjalanan fluida tersebut yang tadinya dingin kita harapkan sudah menjadi panas kembali dan kembali ke kondisi yang kita inginkan di sumur produksi, misalnya 250 derajat Celcius. Mungkin seperti itu sih, Mbak. Mas Lukas, kalau misalnya ada tambahan lagi misalnya dari jawaban Pak Erik, boleh misalnya dikoneksikan dengan teknologi? Nggak ada sih kalau dari saya. Oke, terima kasih Pak Erik sebelumnya atas jawabannya. Di sini langsung kembali ke Mas Lukas mengenai hubungan dengan alat di lapangan. Oke. Ya, tadi saya nangkep pertanyaannya, apakah teknologi saat ini sudah memampukan untuk melakukan akuisisi data secara otomasi ya, tadi pertanyaannya, dan gimana caranya supaya nggak manual lagi. Nah, sebenarnya kalau untuk akuisisi data sendiri sih saya rasa memang sudah cukup lama ya sebenarnya untuk, jadi jawabannya akuisisi data tentu sudah tidak manual lagi. Kenapa? Karena sekarang sudah diotomasi gitu. Sudah diotomasi di mana pasti saya rasa sangat umum ya kalau kita ke satu lapangan di situ pasti akan ada banyak sensor-sensor, kemudian banyak kabel-kabel di situ. Nah, disitulah sebenarnya hasil dari variabel-variabel tadi tuh diukur. Nah, tentu ini ada satu perkembangan itu. Karena kalau dahulu itu orang yang datang ke lapangan, dia bawa kertas, kemudian dia catat angkanya, kemudian baru diketik misalnya. Nah, tentu itu kan punya kelemahan di mana sangat mungkin misalnya dia udah capek, dia udah lelah, karena kan pabrik itu beroperasi 24 jam. Bayangkan dalam 3 shift misalnya ada orang harus ke lapangan ngambil data gitu. Sangat banyak kemungkinan terjadi salah input data. Nah, maka berkembang masuk ke era industri dengan IoT. Tapi di situ ya sudah pasang sensor lah. Jadi data tuh sudah otomasi semuanya. Sudah otomasi, data ditarik, kemudian nanti bisa kontrol si pabriknya misalnya, seperti itu. Nah, kalau yang nanti akan berkembang selanjutnya adalah penerapan dari IoT, di mana kalau dari IoT itu biasa dari sensor, data udah bisa langsung kirim. Jadi nggak harus masuk ke penampungnya dulu gitu. Mungkin itu sih kalau yang bisa saya share dan saya coba jawab, berarti jawabannya ya teknologinya sudah ada gitu, sudah berkembang jauh dari itu juga. Pada dasarnya ada field operation juga ya untuk mengintegrasikan dengan Argis Insight ini ya. Oh iya benar. Jadi tentu akan lebih bagus kalau data bisa diintegrasikan juga dengan Argis Insights. Misalnya tadi datanya diambil di lapangan, disimpan ke dalam satu database, Argis Insights tinggal connect ke dalam si database-nya. Nah, di situ bisa langsung melakukan analisa misalnya. Siap, terima kasih Mas Lukas atas jawabannya. Di sini masih ada beberapa pertanyaan. Di sini ada untuk Pak Erik. Terima kasih Pak atas presentasinya. Nah, di sini apakah ada teknologi yang memungkinkan kita untuk mengukur laju alir massa fluid dua fasa secara akurat di permukaan? Seperti itu, Pak. Kemudian di sini langsung untuk Mas Lukas. Apakah setiap data yang di-input dan akan divisualisasikan pada Argis Insight tersebut perlu di-upload dulu ke cloud, baru ditarik masuk ke Argis Insight, atau bisa di-input melalui perangkat sendiri? Seperti itu. Ya. Boleh dari Pak Erik mungkin, Pak? Ya, baik. Terkait dengan pertanyaannya apakah ada teknologi untuk menghitung laju alir fluida dua fasa secara akurat? Seperti itu ya pertanyaannya ya? Iya, benar Pak. Sejauh ini kita untuk lapangan-lapangan yang dua fasa, yaitu di mana ada brine dan steam, kita bisa melakukan istilahnya itu adalah tadi seperti yang ada di slide saya adalah TFT atau tracer flow test, yaitu dengan menginjeksikan suatu zat kimia tertentu
yang kemudian kita bisa catat konsentrasinya. Jadi ketika fluida tersebut dialirkan, ada semacam perbedaan konsentrasi. Dari konsentrasi tersebut kita bisa konversikan ke laju alir. Nah, itu cara yang selama ini kita pakai untuk meng-QC, karena kan pada sumur-sumur dua fasa itu kita tidak memiliki data laju alir. Yang kita tahu adalah data laju alir setelah separator. Sementara untuk data laju alir per sumur kita tidak bisa tahu. Jadi salah satu caranya yaitu kita menggunakan tracer flow test tersebut. Namun belakangan ini saya juga melihat ada beberapa expertise di bidangnya gitu, di beberapa paper dia sudah berusaha untuk membuat semacam orifice yang dapat digunakan di dua fasa. Namun mungkin akurasinya harus kita lihat secara detail apakah bisa akurat atau mungkin masih bisa kita tolerir. Mungkin seperti itu sih penjelasannya, Mbak Nadira. Oke. Ya, kemudian data ini pun bisa diintegrasikan dengan, teknologi ini bisa diintegrasikan dengan teknologi lain juga ya? Ya. Kemudian di sini langsung ke Mas Lukas, boleh dijawab Mas pertanyaan tadi? Oke, tadi pertanyaannya apakah tiap data perlu di-upload terlebih dahulu ya tadi pertanyaannya. Nah, jadi ini sebenarnya tadi saya jelasin bahwa dari si sistem insights ini untuk datanya itu dia bisa bermacam-macam. Jadi yang pertama bisa jadi saya upload berupa shapefile. Tadi saya upload tuh berupa CSV atau misalnya data Excel. Atau kalau enggak misalnya setelah saya buat project misalnya di ArcGIS Desktop saya save sebagai shapefile, saya simpan misalnya, itu juga dapat dikoneksikan langsung atau saya simpan ke dalam satu geodatabase. Nah, jadi kalau ditanya perlu atau enggak itu tergantung dari kasusnya seperti apa. Karena kalau kasusnya datanya sudah kita taruh di dalam enterprise geodatabase, ya tentu kita nggak usah upload karena kita cukup membangun satu koneksi dan data di dalam geodatabase si enterprise ini akan langsung terbaca semua. Tetapi ya tadi kalau misalnya butuh untuk misalnya datanya bukan data besar, daripada repot harus dimasukkan terlebih dahulu ke dalam sistem database, ya saya langsung upload saja filenya. Jadi itu sih jawaban saya. Itu, Nadira. Ya, terima kasih. Dan di sini database analisanya berarti selalu update ya, bisa selalu diupdate setiap saat ya? Ya, karena sistemnya streaming dari database, berarti kalau di dalam database berubah, otomatis di insight-nya pun ikut berubah juga. Terima kasih. Masih ada lagi nih pertanyaan. Di sini menarik karena mungkin bisa ditanyakan ke dua-duanya gitu. Apakah solusi yang ditawarkan oleh oleh Mas Lukas ini yang menggunakan Insight, apakah sudah diterapkan di PGE? Dan jika sudah, sejauh apa membantu meningkatkan rate produksi atau menahan decline rate? Seperti itu. Oke. Ya. Mungkin saya Kemudian, coba jawab ya. Oh ya boleh. Ini bisa dilanjut. kedua-duanya. Masih ada sih. Sedikit lagi sekalian untuk Mas Lukas. Untuk memberikan visualisasi data untuk ditampilkan ke stakeholders atau tingkat manajemen, apakah lebih baik menggunakan ArcGIS Dashboard atau ArcGIS Insight? Jadi di sini mungkin dia lebih mengenal dashboard dan dia ingin menanyakan juga kelebihan dan kekurangan dari dua produk tersebut. Ya, untuk pertanyaan pertama bisa ke Pak Erik dan Mas Lukas ya. Boleh dari siapa duluan mungkin? Mungkin saya coba jawab deh ya. Saya coba jawab dulu. Apakah solusi ini sudah diterapkan dan sampai sejauh apa ya? Nah, jadi sebenarnya kalau dari solusi ini pernah coba join collaboration ya sebenarnya kayak semacam penelitian kita tes yuk dari PGE dengan Estri, coba kita sama-sama bikin solusi yang kira-kira kedepannya ini mungkin dapat menjadi suatu terobosan baru tadi misalnya dapat menggabungkan data spasial dengan
data produksi listrik, ataupun juga misalnya dengan data produksi sumur gitu. Nah, kalau tanya sejauh apa ya mungkin saya jawab ya sejauh ini sejauh kolaborasi sih, baru berkolaborasi seperti itu. Mungkin dari sisi Pak Erik boleh dijawab juga Pak, dari sisi PGE-nya ya. Pak Erik, halo, apakah di sini Pak? Sepertinya ada gangguan sedikit ya untuk internet. Mas Lukas apa sama? Masih menunggu Pak Erik ya? Ya, gimana Nadira? Oh ya, ya udah. Karena Pak Erik sepertinya sedang mengalami gangguan koneksi, Mas Lukas boleh dijawab untuk pertanyaan selanjutnya tadi. Oke, tadi pertanyaannya, apakah untuk visualisasi ke stakeholder lebih baik menggunakan dashboard atau insight ya? Oke, ini kalau dari pertanyaannya sepertinya cukup memahami ya produk Esri. Nah, jadi mungkin saya jelasin dulu ya, mungkin beberapa audiens nggak tahu apa itu yang dimaksud dengan dashboard. Nah, jadi kalau dashboard ini adalah produk dari Esri juga, di mana fungsinya itu sebenarnya sama sebenarnya untuk melakukan penampilan data, tetapi lebih ke hanya untuk menampilkan data. Sebagai contoh, kalau saya bilang dashboard, mungkin yang paling orang-orang tahu adalah, mungkin kalau kemarin sempat heboh, ada Corona, kemudian ada dashboard yang dari John Hopkins University. Nah, itu salah satu dashboardnya Esri. Nah, jadi kalau kita lihat di dashboard itu sebenarnya lebih ke fungsionalnya itu untuk menampilkan data secara real time. Jadi misalnya setiap hari kita lihat apakah ada pengurangan tadi kasus kepecet. seperti itu. Nah, tetapi kalau insights itu lebih ke untuk melakukan analisa. Misalnya kayak tadi saya mencari korelasi, kemudian saya plot box plot seperti itu. Nah, itu fitur yang tidak ada di dalam si RGS dashboard, karena RGS dashboard kembali fungsinya itu lebih hanya untuk visualisasi menampilkan data secara real time. Tetapi ketika misalnya dari ngelihat dashboard itu kemudian kita melihat ada satu anomali, kita mau analisa, nah itu baru pindah ke dalam ArcGIS Insights. Nah, jadi kalau di-share ke stakeholder ya tentu ya tergantung dari si stakeholder sendiri. Apakah memang ada hanya kebutuhan hanya untuk sekedar melihat, ataukah memang dia ada kebutuhan untuk melihat hasil dari analisa. Nah, jadi kalau bisa apa enggak ya dua-duanya bisa tergantung dari kebutuhannya. Itu kalau menurut saya. Ya, terima kasih banyak. Jadi di sini kita tidak hanya mengetahui tentang ArcGIS Insight, namun juga tentang dashboard juga ya, yang sepertinya penanya ini sudah lebih familiar seperti itu. Di sini apakah Pak Erik sudah join lagi? Halo Pak? Oh, sepertinya masih connect ke komputer sound. Kemudian di sini saya lanjutkan saja untuk pertanyaan kepada Mas Lukas ya, sambil menunggu Pak Erik. Yeah. Di sini apakah analisa yang dijelaskan oleh Mas Lukas bisa digunakan pada ArcGIS 10.6? Ini maksudnya mungkin ArcGIS desktop ya. Jadi mungkin lebih familiar di desktop seperti itu. Ya. Okay. Ya, jadi tadi pertanyaannya apakah analisa tadi dapat digunakan untuk mungkin ini ArcMap mungkin ya, ArcMap versi 10.6. Nah, sebenarnya kalau bisa atau enggak sebenarnya bisa ya, karena setahu saya di ArcGIS itu kan ada bagian di mana kita dapat melakukan dikoneksikan ya dengan Python. Tapi mungkin saya perlu cek lagi apakah itu di ArcGIS Pro atau di ArcMap. Tetapi kalau di saran saya sih baik mungkin pindah ke ArcGIS Pro. Kenapa? Karena kalau di ArcGIS Pro itu sudah lebih bagus ya tampilan environment-nya ketika mau melakukan analisa yang tadi saya bikin. Kalau tadi saya bikin kan saya ngoding ya, saya melakukan pemrograman. Nah, kalau di ArcGIS Pro itu kita bisa masukin namanya itu ArcGIS Notebook. Nah, mungkin kalau yang pernah dengar istilah Jupyter Notebook itu bisa sekarang semacam Jupyter Notebook ini ada di dalam ArcGIS Desktop yang ArcGIS Pro. Nah, itu sebenarnya tadi datanya ya tinggal di copy aja, tinggal dipindahin, tinggal di run, seharusnya menghasilkan analisa yang sama. Kalau untuk yang ArcMap saya perlu cek terlebih dahulu sih.
Ya, mungkin sedikit lagi fitur analisa ini hadir di ArcGIS Pro juga, berarti ada kan ya untuk analisa fiturnya? Iya, untuk analisa ya. Jadi kan sebenarnya kan kalau di ArcGIS Pro dan ArcGIS Map kan untuk analisa kita menggunakan ada namanya itu geoprocessing tools ya. Nah, sebenarnya yang analisa saya bikin ini di luar dari si geoprocessing tools. Nah, tetapi ini bisa saling dikombinasikan lah. Jadi misalnya hasil dari geoprocessing tools, kemudian untuk analisa yang lebih lanjutnya saya menggunakan script saya sendiri gitu, menggunakan open source itu. Oke, siap. Terima kasih jawabannya, Mas Lukas. Pak Erik, Ya. apakah sudah join kembali, Pak? Boleh di-unmute dulu ya. Mbak Nadira, apakah sudah terdengar? Iya, sudah terdengar dengan baik, Pak. Iya, Sepertinya tadi tadi sedikit ada, ada permasalahan koneksi. ya, Mohon tidak maaf. apa-apa, Pak. Di sini waktunya sudah hampir habis. Di sini mungkin pertanyaan terakhir kepada Pak Erik ya, Pak. Ya. Ya, di sini saya lanjutkan sedikit dari pertanyaan sebelumnya mengenai apakah solusi insight ini sudah diterapkan di PGE dan jikalau sudah, sejauh apa membantu meningkatkan rate produksi ataupun menahan decline rate. Serta sedikit lagi bagaimana sih tantangan serta parameter pembeda terkait negara terkait negara serta karakteristik geografi mengenai jika membahas mengenai geothermal yang sustainable seperti itu. Apakah jelas Pak pertanyaannya? Yang terakhir, pertanyaan Ini terkait Pak. apa negara ya? Iya, parameter atau faktor apa saja mungkin yang perlu dipertimbangkan jika membahas tentang geothermal yang sustainable. Tadi kan apakah mungkin beda negara bisa berbeda ataupun karakteristik geografisnya bisa membedakan seperti itu. Oke. Oke, yang pertama yaitu pertanyaannya terkait apakah teknologi insight ini sudah diterapkan di PGE seperti itu ya? Iya, Pak. Nah, untuk itu seperti tadi sudah dijawab sama Mas Lukas, kita masih sebatas kolaborasi. Nah, apakah sudah ada sampai analisa decline terkait dengan apa kolaborasi tersebut? Setahu saya sih belum. Jadi untuk decline kita masih mengerjakan secara masing-masing seperti itu. Nah, kemudian untuk pertanyaan berikutnya ya terkait dengan tantangan, ya betul, berbeda negara atau berbeda geografi memang menyebabkan sistem panas bumi tersendiri berbeda ya. Misalnya seperti di Indonesia, terus juga dengan di Iceland itu sedikit berbeda, atau di Eropa lah kita katakan. Nah, di Indonesia itu kita biasanya mengembangkan high medium to high atau mungkin sekarang masih high ya, high enthalpy reservoir. Nah, sedangkan untuk di Eropa dikarenakan mereka kebutuhan listriknya cukup tinggi dan harganya juga sangat tinggi, jadi mereka bisa melakukan pengembangan di low sampai medium enthalpy seperti itu. Nah, kalau kita berdasarkan kategori Hochstein dikatakan high enthalpy itu di atas 225 derajat Celcius. Jadi untuk medium itu di bawahnya 225 derajat Celcius. Nah, untuk di Eropa setahu saya sudah banyak melakukan kayak kalau nggak salah di Turki apa di Jerman gitu ya. Jadi dia di bawah 100 pun mereka 100 derajat Celcius pun mereka sudah berani untuk berproduksi seperti itu. Sedangkan kita dengan hanya temperatur misalnya di bawah 200 derajat Celcius pun nampaknya tidak menarik bagi investor karena dari harga sendiri kita masih jauh di bawah mereka. Mungkin seperti itu sih penjelasannya, Mbak. Oke, siap. Sedikit lagi mungkin ya untuk pertanyaan terakhir untuk keduanya. Kira-kira bagaimana sih peluang geothermal sustainable di Indonesia sendiri?
Seperti itu. Jadi terkait pertanyaan bagaimana peluang geotermal di Indonesia ya. Hal ini sebenarnya masih jadi tantangan kita karena kan sejauh ini kan geotermal kita gunakan untuk pembangkit listrik ya. Dengan pembangkit listrik kita bersaing dengan pembangkit-pembangkit lainnya yang mungkin secara secara pembiayaan mereka lebih murah karena misalnya PLTA atau juga pembangkit atau misalnya batu bara lah. Batu bara bisa mendapatkan harga yang per kWh-nya itu lebih murah daripada geotermal. Karena geotermal itu tidak hanya bagaimana kita memasok uap. Jadi kalau teman-teman di pembangkitan yang lain mungkin lebih fokus di pembangkitan. Sementara kalau geotermal kita ada hulu dan hilir. Kita ada upstream dan downstream. Downstream kita adalah bagaimana kita mengelola reservoir agar bisa menghasilkan uap. Nah, di situ banyak tantangannya. Mulai dari biaya pemboran. Nah, salah satu yang menyebabkan geotermal itu kenapa mahal karena kita cukup besar di biaya pemboran. Untuk membuat satu sumur aja mungkin sekarang sudah lebih dari 7 juta dolar per sumur. Nah, mungkin ibaratnya tuh bahan bakunya itu yang agak sedikit mahal ya dibandingkan dengan untuk mendapatkan bahan baku tersebut yang sedikit lebih mahal daripada jenis pembangkit yang lainnya. Mungkin seperti itu sih, Mbak. Jadi perlu ada semacam turun tangan pemerintah lah untuk membuat geotermal ini semakin menarik atau kenaikan dari harga sehingga para investor itu lebih tertarik untuk investasi di geotermal karena kan kita tahu geotermal itu adalah energi yang bersih, energi yang clean, apalagi sifatnya adalah renewable. Nah, dengan renewable ini maka kita harus menjaga geotermal tersebut tetap sustainable. Nah, untuk menjaga sustainable otomatis harus ada biaya operasional yang harus kita keluarkan. Mungkin seperti itu sih penjelasannya, Mbak. Ya, terima kasih Pak Erik. Penjelasan yang sangat menyeluruh ya dari orang yang memang berkecimpung di geotermal sendiri. Di sini Mas Lukas mungkin jika ingin menambahkan mengenai pertanyaan tersebut. Sebenarnya kalau dari Pak Erik saya rasa tentu lebih berkompeten ya di dalam menjawab perkembangannya. Tapi kalau dari yang saya lihat sendiri, dari pengalaman saya lihat menariknya dari geotermal ini adalah dia pembangkit yang resource-nya tuh tanda kutip seperti unlimited ya. Kalau kita misalnya menggunakan tenaga surya itu kan terbatas cuman 12 jam siang, 12 jam malam. Atau misalnya kalau kita menggunakan tenaga angin itu pun juga ada keterbatasannya. Atau misalnya kita menggunakan pembangkit listrik tenaga air, saya lihat pun di beberapa waktu tertentu, misalnya ketika sedang ada kemarau kan terjadi penurunannya, sehingga akhirnya produksinya pun tidak terus-terusan gitu. Kalau saya lihat, ya tentu inilah kelebihan dari geotermal bisa 24/7 gitu, jalan terus untuk pembangkitannya gitu. Jadi kalau ke depannya tadi ya mungkin memang ada kendala di bagian pembiayaan, tapi setahu saya sih kan kalau jangka panjang itu proyeksinya memang bagus ya kalau untuk geotermal. Mungkin itu jawaban dari saya. Kalau ada salah mungkin Pak Erik boleh membenarkan. Ya, betul. Apalagi kita sekarang lebih fokus kepada energi yang clean. Nah, pesan-pesan seperti itu yang ingin kita terus galakkan seperti itu. Baik, itu pesan yang bagus ya. Semoga dari seluruh pihak, dari seluruh stakeholders bisa mendapatkan manfaat juga dari penjelasan Pak Erik dan Mas Lukas melalui webinar hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya serta partisipasinya dalam memaparkan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan diskusi dari audiens Pak Erik serta Mas Lukas di hari ini. Terima kasih banyak. Dan di sini sebelum saya tutup, di sini saya ingin memberikan informasi juga mengenai upcoming event atau event selanjutnya di Esri. Nah, di sini pada tanggal 13 sampai 16 Juli 2020, Bapak Ibu bisa mengikuti Esri User Conference.
di mana Bapak Ibu bisa mengetahui perkembangan teknologi GIS yang terbaru seperti itu, dan mendengarkan langsung dari tokoh-tokoh inspirasional seperti salah satunya Jack Benjamin sebagai founder serta presiden di Esri. Mungkin Pak Erik dan Mas Lukas sudah pasti kan. Pak Erik mungkin bisa ikut juga Pak di Esri User Conference. Jadi di sini biasanya ditayangkan di US saja, maksudnya diselenggarakan di Amerika saja, tapi sekarang hadir virtual seperti itu. Dan selanjutnya juga webinar kami selalu dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Dan di sini untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai location analytics untuk utilitas sumber daya air seperti itu. Di sini Bapak Ibu sekalian bisa mengetahui informasi selanjutnya melalui sosial media kami yaitu Esri Indonesia. Di sini saya sampaikan lagi terima kasih banyak kepada Pak Erik dan Mas Lukas atas waktunya. Ya, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada audiens yang sudah berpartisipasi hingga pukul sekarang, serta sudah bertanya juga menambahkan diskusi webinar hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Selamat menjalani aktivitas kembali dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Sampai jumpa. Ya, terima kasih Mbak Nadira, Mas Lukas. Nadira, Pak Erik, dan semua yang nonton.